mempresentasikan hasil dari tugas makalah, 9 kriteria Hill, dan ukuran-ukuran epidemiologi. Kriteria kausalitas menurut Austin Buford Hill membuat kriteria dari suatu faktor sehingga faktor tersebut dapat dikatakan sebagai faktor yang mempunyai hubungan kausal. Ada 9 kriteria. 1. Kekuatan asosiasi. 2. Konsistensi. 3. Spesifisitas. 4. Hubungan temporal. 5. Efek dosis respon. 6. Biologis. Plausibility atau masuk akal. 7. Koherensi bukti-bukti. 8. Bukti eksperimen. 9. Analogi. 1. Kekuatan asosiasi. Semakin kuat asosiasi, maka semakin sedikit hal tersebut dapat merefleksikan pengaruh dari faktor-faktor etiologis lainnya. Kriteria ini membutuhkan juga presisi statistik atau pengaruh minimal dari kesempatan dan kekakuan metodologis dari kajian-kajian yang ada terhadap bias atau seleksi informasi dan kekecuan. 2. Konsistensi. Replikasi dari temuan oleh investigator yang berbeda dalam tempat yang berbeda dengan memakai metode berbeda dan kemampuan untuk menjelaskan dengan meyakinkan jika hasilnya berbeda. 3. Spesifisitas. Ada hubungan yang melekat antara spesifisitas dan kekuatan yang mana semakin akurat dalam mendefinisikan penyakit dan penularannya, semakin kuat hubungan yang diamati tersebut. Tetapi fakta bahwa satu agen berkontribusi terhadap penyakit-penyakit beragam bukan merupakan bukti yang melawan peran dari setiap penyakit. Misalnya pada kanker paru, merokok yang diprediksi sebagai penyakit kanker paru. 4. Hubungan temporal. Kemampuan untuk mendirikan kausa dugaan bahkan pada saat efek sementara diperkirakan. Pertama adalah bukaan, kemudian penyakit. Terkadang sangat sulit untuk mendokumentasikan rangkaian terutama jika ada tundaan yang panjang antara bukaan dan penyakit. Penyakit subklinis, bukaan misalnya perlakuan yang membawa manifestasi awal dari penyakit. Misalnya kasus kanker paru-paru sebagian besar didahului oleh merokok. 5. Efek dosis respon. Perubahan yang meningkat dalam konjungsi dengan perubahan kecocokan dalam penularan, verifikasi terhadap hubungan dosis respon. Konsistensi yang dengan model konseptual yang dihipotesiskan penderita berbanding lurus dengan risiko terjadinya kanker paru. Semakin banyak merokok yang dihisap, semakin besar risiko kanker paru. 6. Biologis plausibility atau masuk akal. Lebih siap untuk menerima kasus dengan hubungan yang konsisten dengan pengetahuan dan keyakinan. Kami secara umum telah jelas bahwa kecenderungan ini memiliki lubang-lubang kosong. Tetapi akal sehat selalu saja membimbing kita, misalnya estrogen dan kanker endometria. Estrogen dan kanker payudara, kontrasepsi oral kanker payudara. 7. Koherensi bukti-bukti. Bagaimana semua observasi dapat cocok dengan model yang
hipotesiskan atau hipotesakan untuk membentuk gambaran koheren. Misalnya kesimpulan, merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru berdasarkan teori biologi dan proses perjalanan penyakit. 8. Bukti eksperimen. Demonstrasi yang berada dalam kondisi yang terkontrol merubah kausa bukaan untuk hasil yang merupakan nilai yang besar. Beberapa orang mungkin mengatakan sangat diperlukan. Untuk menyimpulkan kausalitas. 9. Analogi. Lebih siap lagi untuk menerima argumentasi-argumentasi yang menyerupai dengan yang kami dapatkan. Apakah pernah ada situasi yang serupa di masa lalu? Misalnya rubella, thalidomide selama kehamilan. Ukuran-ukuran epidemiologi. Incident rate adalah frekuensi penyakit baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu tempat, wilayah, atau negara pada waktu tertentu. Jumlah penyakit baru dan jumlah populasi berisiko. Prevalence rate adalah frekuensi penyakit lama dan baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu tempat, wilayah, dan negara pada waktu tertentu. Prevalence rate yang ditentukan pada waktu tertentu, misalnya pada Juli tahun 2000 disebut point prevalence rate. Prevalence rate yang ditentukan pada periode tertentu, misalnya 1 Januari tahun 2000 sampai dengan tahun 2000. Jumlah penyakit lama ditambah jumlah penyakit baru. Jumlah penyakit lama ditambah jumlah populasi berisiko. 3. Insiden risiko atau risk adalah parameter yang menunjukkan taksiran probabilitas risiko atau risk seseorang untuk terkena penyakit atau untuk hidup. Dalam jangka waktu, proporsi yang terkena penyakit di antara semua orang berisiko terkena penyakit, sehingga C1 selalu bernilai antara 0 sampai 1. Prevalence risk adalah proporsi populasi yang sedang menderita sakit pada satu saat tertentu, atau mengukur jumlah orang di kalangan penduduk yang menderita suatu penyakit pada satu titik waktu tertentu.